Minasan, chapter 92 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Sebuah Janji, di mana Okita Soji memiliki janji pada Isami Kondo untuk mati dengan senyuman sebagai seorang samurai, sehingga Okita yang dianggap telah kalah pun kini bangkit untuk memberikan segalanya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari monolog pada kilas balik kehidupan Okita Soji yang mengatakan bahwa ia masih belum bisa memenuhi janji dengan Isami Kondo. Saat itu, Okita dengan tubuh mungilnya sedang berjalan berusaha mendekati Isami Kondo yang ada di hadapannya. Okita meminta maaf pada Kondo karena ia sudah merusak jadwal latihan di dojo lagi. Saat Okita berubah menjadi Onigo, ia selalu kehilangan kendali. Dan saat ia sadar kembali, lawannya sudah banyak yang sekarat. Situasi itu menyebabkan masalah bagi Isami Kondo. Isami Kondo dengan tubuh yang sangat besar lalu memegangi kepala Okita dan mengatakan agar Okita tidak mengkhawatirkan itu. Kondo sudah memutuskan pada hari di mana ia menerima Okita Soji bahwa ia berjanji akan menjaganya sebagai anak iblis. Kondo pun tersenyum sementara Okita menangis. Wah, perbedaan usia mereka sangatlah jauh ya Minasan. Namun sampai sekarang Kondo memang selalu berada di sisi Okita. Keduanya pun berjalan bersama. Kondo menanyakan, apakah Okita tahu apa itu Bushido bagi para samurai? Okita berusaha menjawab, itu adalah kekuatan untuk membunuh musuh. Kondo pun berkomentar, Okita tidak sepenuhnya salah. Pernyataan Okita juga tidak buruk. Mendengar itu, Okita kembali menunduk dan meminta maaf. Kondo lantas berjongkok agar bisa saling bertatapan dengan sejajar pada Okita dan meminta didengarkan baik-baik. Kondo ingin Okita mengingat hal ini. Seorang samurai sejati adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya pada keyakinannya dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sambil tersenyum. Sontak, Okita terkejut mendengar tersenyum saat kau akan mati yang diucapkan oleh Kondo Minasan. Kondo lalu menggendong Okita di pundaknya sambil mengatakan bahwa itu tidak masalah. Okita tidak perlu mengkhawatirkan itu sekarang, karena pasti akan mengerti dengan sendirinya. Kondo yakin hari itu akan tiba. Okita menanyakan, apa menurut Kondo, bahkan orang seperti Okita yang serupa monster ini bisa menjadi seorang samurai? Bukan sekedar monster yang hanya bisa membunuh dan membuat kekacauan, tapi seorang samurai sejati yang bertarung dengan keyakinannya sendiri. Kondo justru balik bertanya, apakah Okita sedang meragukan dirinya sekali lagi? Di saat seperti ini, Okita hanya perlu mengatakan pada dirinya sendiri. Asal Okita bisa mempercayainya, maka Kondo akan menjadi salah satu orang yang percaya pada Okita. Okita akhirnya tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga akan mempercayainya. Dan itu akan ia wujudkan. Kondo pun menyahut, tentu saja. Ini adalah janji di antara mereka berdua. Mereka pun memberikan tos satu sama lain. Nah Minasan, hal itulah yang Okita Soji ingat saat menghadapi kematian. Kembali ke masa sekarang, Heimdall berteriak bahwa pemenang pertarungan yang sangat sengit kali ini adalah Susanoo Mikoto. Dan kita pun diperlihatkan keadaan Okita Soji yang sangat mengenaskan telah terkapar di tanah dengan darah yang membasahi sekitar. Sementara Susanoo terus memandanginya, kemudian jatuh terduduk di tanah. Susanoo bahkan menghela nafas dan tertawa, mengatakan bahwa pertarungan ini menarik sekali. Sementara itu, keriuhan dari pihak dewa bergema di seluruh penjuru Valhalla. Berbeda dengan para anggota Shinsengumi yang tercengang melihat dari proyektor bagaimana keadaan Okita. Isami Kondo lantas meneriakkan nama Okita Soji. Tetapi siapapun pasti tidak menyangka jika Okita masih bisa bangkit
dan meraih katananya minasan. Wah, gokil! Susanoo sangat terkejut melihatnya. Okita memanggil nama Kondo. Okita yang bangkit dari kematian mengatakan, bahkan sekarang pun ia masih belum bisa menepati janjinya pada Kondo. Okita pun kini terduduk minasan. Susanoo sangat syok menyaksikan lawannya itu. Sementara Heimdall berteriak, apa yang terjadi? Meskipun Okita sudah diambang kematian, dia masih mencoba untuk tetap bangun. Menyaksikan itu, para anggota Shinsengumi justru bersemangat. Bagaimana mungkin Okita masih bisa terus bertarung? Ya, Okita Shoji memanglah seorang pria yang patut dikagumi. Kondo pun tak menyangka jika Okita masih memegang teguh janji itu. Kita pun diperlihatkan Okita yang menyeramkan dengan mengatakan sampai ia memberikan segalanya, ia menolak untuk mati. Beh, keren banget ya minasan. Kilas balik pada tahun keempat Keiyo 1818 era Edo. Saat itu Okita sedang berlatih mandiri dengan mengayunkan katananya. Okita terus mengatakan bahwa dirinya pasti berguna bagi Isami Kondo dan semuanya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Okita Shoji menjadi kapten divisi pertama Shinsengumi dan dianggap sebagai samurai terkuat di akhir zaman Edo. Tapi di tahun keempat Keiyo, saat perang Boshin dimulai, di tengah pertarungan terakhir Shinsengumi, ketika Isami Kondo dan kawan-kawannya bertarung hebat, tepat ketika pedangnya sangat dibutuhkan, Okita Shoji justru jatuh sakit dari penyakit tuberkulosis yang mematikan. Meskipun begitu, Okita terus melanjutkan latihannya karena ia ingin bertarung bersama semua orang dan memberikan segalanya. Sejak insiden Ikedaya pada tahun 1864, Okita Shoji dari Shinsengumi justru terbaring di tempat tidur karena penyakitnya dan menarik diri dari medan pertempuran. Dikatakan bahwa Okita dirawat oleh Heigoro, seorang tukang kebun di Edo demi memulihkan diri di rumahnya. Namun Okita meninggal secara diam di atas tatami di kediamannya. Apakah hal itu benar? Tidak. Okita terus percaya bahwa hari itu pasti akan tiba, di mana dia bisa bertarung lagi bersama rekan-rekannya. Dan hari demi hari, Okita Shoji mengayunkan pedangnya terus-menerus. Tapi, semakin Okita mengangkatnya, rasanya semakin berat. Okita tidak menerima kondisinya dan memaki keadaannya. Okita lalu terjatuh ke tanah dan memeluk katananya. Tapi, ia berusaha bangkit karena Kondo dan semua orang sudah menunggunya. Okita pun lantas batuk darah, namun ia justru terkejut dengan sosok yang astral yang muncul di hadapannya. Sosok itu tertawa dan menyapa Okita setelah sekian lama tidak bertemu. Okita pun tersenyum senang karena sosok itu adalah Onigo. Onigo adalah naluri bertarung yang paling menakutkan dan yang terkuat. Sosok yang telah hidup di dalam Okita Shoji sejak lahir. Sebagai imbalan karena telah memberinya kekuatan yang tidak manusiawi yang mirip dengan iblis, sedikit demi sedikit hal tersebut telah memakan tubuhnya hingga melemahkannya. Onigo pun menyapa Okita yang sekarang benar-benar terlihat kurus dan hampir tidak memiliki kekuatan. Bahkan setelah Okita sakit, Onigo selalu menunggu gilirannya. Tapi ini sangat memalukan. Okita menanyakan, apakah ia akan mati sekarang? Namun Onigo hanya terdiam. Okita lantas menangis karena ia masih belum memenuhi janji yang telah ia buat pada Isami Kondo. Onigo dengan dada yang terbakar mengatakan, untuk sekarang mustahil Okita memenuhi janji itu. Tubuh Okita sudah hancur berkeping-keping, tidak mungkin baginya untuk bertarung bersama Onigo lagi. Okita menangis, tidak mau menerimanya. Okita masih ingin bertarung bersama Kondo dan juga Hijikata, serta semua orang yang ada di Shinsengumi. Okita terus menangis mengatakan bahwa ia tidak mau.
ia ingin mengayunkan katananya sekali lagi. Okita pun berlari dan terus mengatakan bahwa ia masih belum memberikan segalanya dan tidak mau mati. Okita memohon pada semua orang untuk tidak meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, siapa sangka Okita bangkit berdiri. Heimdall berteriak, ini tidak bisa dipercaya. Sementara Susanoo sangat syok melihat Okita. Okita mengatakan bahwa ia masih bisa bertarung. Heimdall pun berteriak, anak iblis yang telah sekarat, Okita Shoji, telah bangkit. Sontak, semua penonton di pihak manusia bersorak-sorai melihatnya. Para anggota Shinsengumi pun sangat kegirangan karena melihat Okita Shoji yang sudah bangkit. Mereka menyadari mata Okita berubah menjadi biru. Okita mengatakan bahwa tubuhnya sekarang berbeda dengan yang dulu. Kali ini, ia akan memberikan segalanya. Jadi, Onigo juga bisa menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Onigo mengatakan, meskipun Okita bisa mengalahkan Susanoo, tapi Okita juga bisa mati. Dan Okita menyahut, itu artinya ia sudah menjadi seorang samurai. Onigo pun terkejut dengan kata samurai. Ia pun tertawa karena itu bagus sekali. Kalau begitu, mereka akan menunjukkan apa yang mereka miliki. Okita pun mulai membuka bajunya dan memasang kuda-kuda. Onigo berkomentar, menurutnya tidak masalah ia akan mati bersama Okita. Okita pun tampak mengeluarkan cahaya dari kedua matanya. Bahkan ia seolah menarik energi di sekitar. Sekarang Okita dan Onigo akan memberikan semuanya. Susanoo pun mulai bangkit dari duduknya. Kita pun diperlihatkan di tengah-tengah Valhalla, aura berkerumun pada Okita Shoji, membuat para anggota Shinsengumi menyadari bahwa jika Onigo berbeda dari biasanya. Matanya menyala biru pekat seperti warna kebanggaan mereka sebagai Shinsengumi. Mereka tidak percaya itu benar-benar Okita Shoji. Berapa banyak tekanan yang dikeluarkan pedang itu? Sepertinya tidak akan ada habisnya. Tapi Okita masih seorang pria yang tidak bisa ditebak seperti biasanya. Namun, siapa sangka Isami Kondo justru menangis. Ia selalu percaya pada Okita bahwa suatu hari nanti Okita akan menjadi simbol kejujuran. Dan sekarang Okita telah menjadi seorang samurai sejati. Kita pun diperlihatkan Okita dengan aura yang mengerikan di sekitar tubuhnya, bahkan terbalut pada katananya. Okita mengatakan, Kapten Divisi 1 Shinsengumi, Okita Shoji, bersiap untuk maju. Susanoo yang masih menganga menyaksikan kehebatan Okita, lalu menangis. Baginya itu sangat berharga. Setelah turun dari Takamagahara, serta hari-hari sepinya di mana ia terus mengacungkan pedangnya, tetes air mata Susanoo pun jatuh di tanah. Baginya sangat berharga karena teknik pedang yang ia impikan untuk digunakan suatu hari nanti dan telah ia sempurnakan seiring berjalannya waktu. Sekarang, ia yakin bahwa hidupnya telah ditakdirkan untuk saat ini. Susanoo pun melepaskan alas kaki kayunya atau geta, lalu kembali memasang kuda-kudanya dan berterima kasih kepada Okita. Dan chapter 92 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang keren banget ya. Bahkan Volun milik Okita masih belum diberitahukan sampai saat ini. Kita juga tidak mendapatkan bonus extra page seperti biasanya ya. Kira-kira siapakah yang akan menang pada pertarungan yang masih berlanjut ini minasan? Kita ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.